Pacaran pada saat ibadah di hari Minggu. Welcome to Churchcast. Nah, jadi saya belakang ini mendengar bahwa ada anak muda anak muda sedang beribadah dan dia itu pegangan tangan dengan pacarnya, terus sambil merangkul dan sampai dia mencium pacarnya sendiri. Apakah itu boleh kalau dalam gereja? Apalagi pada saat ibadah, ya ada begitu banyak sekali orang-orang berbicara, ada yang boleh, ada yang itu yang penting adalah menjaga kekudusan dan lain-lain. Tapi ini adalah pendapat saya, ya, secara pribadi, dan juga kita lihat di dalam firman Tuhan. Yang pertama adalah firman Tuhan katakan bahwa kita itu datang kepada Tuhan harus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kemampuan kita, dan lain sebagainya. Pokoknya dengan segenap hati dan pikiran semuanya untuk Tuhan. Yang artinya teman-teman, ketika teman-teman datang beribadah, fokusnya dulu itu kepada Tuhan. Fokusnya dulu itu kepada penyembahan kepada Tuhan. Kalau yang pacaran itu kan bisa nanti. Memang ada namanya pegangan tangan. Mungkin kalau dibilang nanti jangan pegangan tangan terlalu kaku kan, terlalu Taurat banget. Tapi kalau tidak diberitahu yang benar, nanti malah jadi bias gitu loh. Sebenarnya boleh nggak sih kalau kita itu pacaran di dalam gereja? Sebenarnya bukan boleh atau nggak boleh, tapi untuk apa kita ke gereja gitu loh. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa kita itu ke gereja untuk Tuhan, ya kita fokus aja dulu menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Karena gini ya, ini sekali lagi pendapat saya ya, jadi teman-teman boleh ikutin, boleh nggak juga silakan. Tapi saya berharap teman-teman bisa mengerti poin saya. Kalau teman-teman ya, andaikanlah teman-teman sudah resmi pacaran, sudah direstukan orang tua, terus dalam gereja teman-teman misalnya sedang punya pacar gitu ya, terus rangkul dia, terus mungkin sambil mencium dia gitu ya. Mungkin hasrat di saat itu mungkin tidak ada rasa nafsu. Tapi kalau misalnya kita sudah membiasakan hal itu, dari cium sini, cium situ, nanti ketika di luar pasti akan ada kelanjutannya lagi gitu loh. Dan akhirnya menjadi normal. Hal yang dilakukan oleh orang-orang muda zaman sekarang itu menjadi hal yang normal. Nah, permasalahannya begini, kalau di dalam gereja lagi banyak orang, ya tidak ada hawa nafsu bagaimana. Sekalipun kita tidak tahu ya apa yang di dalam isi hati orang muda itu, atau mungkin teman-teman punya kenalan gitu ya melakukan hal seperti itu, mungkin kelihatannya baik-baik saja, tapi kita nggak tahu di belakangnya. Nanti siapa tahu, kita kan nggak ada yang tahu yang namanya nafsu nafsu masa muda itu kan pasti tinggi sekali. Kalau di gereja aja kita bisa melakukan hal seperti itu, apalagi tidak ada orang-orang gereja, apalagi tidak ada orang lain. Wah, itu nanti bisa jadi bias. Saya tidak menjudge bahwa ketika orang pegangan tangan di gereja atau mungkin berpelukan dan sebagainya itu pasti akan jatuh dalam dosa. Tapi kan kita gak ada yang tahu, guys. Jadi saran saya bagi teman-teman semua, apalagi yang sudah melakukannya, lain kali lebih baik kalau kita datang ibadah kepada Tuhan, sekalipun itu pacarmu, fokuslah kepada Tuhan dulu. Karena gini, orang yang bersuami atau orang yang beristri saja belum tentu lakukan hal yang seperti yang kamu lakukan loh. Apalagi kamu yang masih pacaran, dan itu belum tentu kamu jadian. Bukan berarti saya mendoakan kamu tidak jadi dengan pasanganmu, tetapi kan tidak ada yang tahu hari esok. Orang yang berpacaran itu belum tentu bisa menikah. Mau dia sampai 5 tahun, 7 tahun, mungkin masih berapa tahun. Apalagi kamu yang sudah mulai cepik-cepiki sana dan sini, apalagi di dalam gereja gitu ya. Apalagi saya ada kenal orang ketika lagi latihan Natal ya, saat itu dia di belakang itu malah berpacaran. Masalahnya pacarannya itu sudah mulai yang menurut saya itu sudah tidak baik. Karena dia sudah mulai kiss pasangannya ke sini terus ke leher. Udah seperti orang yang pengen berbuat yang tidak baik lah gitu. Itu dalam gereja loh, guys. Itu di dalam gereja. Apalagi kalau tidak di dalam gereja, itu bagaimana? Nah, jadi
Saya berdoa dalam nama Yesus supaya teman-teman semua bisa mengerti maksud saya di dalam video ini. Yang pertama adalah kalau kamu datang ke gereja, apalagi sama pacarmu sendiri, fokuslah kepada Tuhan. Justru ketika kamu dalam gereja, kamu perlu menjaga dia. Kamu perlu membawa dia datang kepada Tuhan. Apalagi kamu yang laki-laki, suatu saat kamu akan jadi kepala keluarga. Kamu bawa dia, tunjukkanlah bahwa kamu itu sebagai imam dalam keluarga. Malah menghancurkan hidupnya dia sendiri. Jadi saya berdoa dalam nama Yesus supaya kamu menjaga kekudusan. Saya nggak mengatakan itu dosa nggak dosa, ya. Pada saat kamu kiss dia di gereja, saya berani mengatakan itu tidak dosa, tapi bisa menuju ke dosa. Bisa menuju ke dosa. Mungkin di gereja kamu tidak melakukannya lagi, tapi nanti di luar ya gak ada yang tahu. Kamu jatuh dalam dosa, terikat dalam dosa seks itu, akan susah sekali lepasnya. Ya. Oke? Thank you and God bless you.